keempat, materi yang kedua itu ada uji mutu hedonik, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah sifat mutu spesifik dari suatu komoditi atau produk olahan dapat diterima oleh konsumen serta untuk mengkaji reaksi konsumen terhadap suatu komoditi atau produk olahan. Lalu prinsipnya berdasarkan penilaian panelis terhadap sifat organoleptik dengan pengumpulan tingkat kesan atau skala mutu hedonik. Sebelum melakukan pengujian, tuliskan nama, tanggal pengujian, dan nomor bilik di pojok kanan atas lembar hasil pengamatan. Perhatikan instruksinya. Berikan penilaian dengan memberikan tanda checklist pada skala hedonik yang sesuai dengan penilaian saudara. Kode sampel yang dinilai yaitu 846, 358, 136, dan 725. Silakan buka tudung saji. Kemudian nilai atribut rasa pahit. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kopi latte. Selain sampel tersebut, terdapat sampel lain yaitu susu full cream. Lakukan penilaian dengan baik dan benar. Sebelum pengujian, dengan atribut rasa, gunakan terlebih dahulu air kontrol dan jangan lupa untuk mengaduk sampel. Setelah melakukan penilaian pada seluruh kode sampel, jangan lupa untuk mengisi komentar dengan suka atau tidak suka. Jika lembar hasil pengamatan pribadi telah terisi seperti ini, kita pindahkan ke lembar hasil pengamatan kelompok. Isi pada bagian bilik keempat. Kemudian, jika nilainya telah terinput seluruhnya dari masing-masing panelis atau bilik, kita ubah nilai DA menjadi nilai DT dengan rumus akar DA ditambah 0,5. Jika sudah, kita jumlahkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan dan langsung dirata-ratakan. Selanjutnya, masuk ke dalam perhitungan dari masing-masing rumus. Pertama, masuk ke rumus faktor koreksi dengan nilai total 91,81. Dikuadratkan dibagi 11 dikali 4, hasilnya 191,57. Masuk ke JKS, di mana jumlah sampel adalah nilai hasil penjumlahan dari atas ke bawah, yaitu 23,63, 20,79. Dan seterusnya dibagi jumlah panelis yaitu 11, jangan lupa dikurangi FK. Pada JKP, gunakan data dari penjumlahan dari kiri ke kanan, yaitu 8,94, dan seterusnya, jangan lupa dikuadratkan lalu dibagi 4. Untuk JKT, kita gunakan nilai DT dari masing-masing data, yaitu 2,12, 2,12, 2,35, dan seterusnya. Jangan lupa dikurangi FK. Setelah mendapatkan nilai JKS, JKP, dan JKT, kita masukkan ke dalam rumus JKG. JKT-nya yaitu 4,64, dikurangi JKS 0,65, dikurangi JKP 2,81, sehingga didapat 1,18. Nilai dari masing-masing jumlah kuadrat ini kita masukkan ke dalam tabel ANAFA seperti berikut. Untuk nilai DB sampel dan panelis tinggal dikurangi satu saja, sehingga didapat DB sampel 3 dan DB panelis 10. Kemudian nilai RJK kita dapatkan dengan membagi RJK dengan DB. Sebagai contoh, 0,65 dibagi 3 sama dengan 0,22. Lakukan pada RJKP dan RJKG. Selanjutnya, pada F-hitung kita dapatkan dengan membagi RJKS dengan RJKG. 0,22 dibagi 0,04 didapat 5,5. Nilai 5,5 ini kita bandingkan dengan F-tabel 5% dan 1%. Bisa dilihat pada buku Vincent pada tabel distribution F, karena DB galatnya 30 dan DB sampelnya 3, maka kita amati nilai berikut.
Pada taraf 5% didapat 2,92 dan pada taraf 1% didapat 4,51. Karena nilai F hitung 5,5 lebih dari 2,92 dan 4,51, maka beri notasi bintang 2 atau sangat berpengaruh nyata. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil tabel ANAFA dapat disimpulkan bahwa dalam hal atribut rasa pahit, F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan 1%. Maka sampel kode 846, 358, 136, dan 725 dinyatakan sangat berpengaruh nyata sehingga perlu dilakukan uji lanjut Duncan. Masuk ke dalam uji lanjut Duncan. Pertama, tentukan nilai SY dengan rumus akar RJKG dibagi jumlah panelis. Dengan data yang telah ada, maka didapatkan nilai SY sebesar 0,06. Selanjutnya, masukkan data rata-rata perlakuan pada lembar hasil pengamatan kelompok dan diurutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu 1,89, 2,09, 2,15, 2,21, beri kode sampel masing-masing. Untuk mengisi bagian SSR, kita bisa dapatkan dari buku Vincent pada tabel 8 halaman 617. Nilai ke bawah ini merupakan DB Galat. Karena DB Galatnya 30, maka ambil data secara berurut pada taraf 5%, yaitu 2,91, 3,04, dan 3,12. Lalu untuk LSR, tinggal kalikan saja SSR dengan SY sehingga didapatkan seperti berikut. Pada bagian perlakuan, ikuti langkah berikut. 1,89 dikurangi 1,89 sama dengan 0 diberi strip. Kemudian 2,09 dikurangi 1,89 sama dengan 0,20. 2,09 dikurangi 2,09 sama dengan 0 diberi strip. Kemudian 2,15 dikurangi 1,89 didapat 0,26. Lalu 2,15 dikurangi 2,09 didapat 0,06. Selanjutnya 2,15 dikurangi 2,15 sama dengan 0 diberi strip. Kemudian 2,21 dikurangi 1,89 sama dengan 0,32. Lalu 2,21 dikurangi 2,09 yaitu 0,12. Kemudian 2,21 dikurangi 2,15 sama dengan 0,06. Selanjutnya 2,21 dikurangi 2,21 sama dengan 0 diberi strip. Kemudian masuk ke dalam pemberian notasi. Perhatikan ketentuan uji lanjut Duncan. Jika nilai perlakuan kurang dari LSR 5%, maka beri tanda TN, dan jika lebih dari LSR 5%, maka beri bintang. Yang pertama, nilai 0,20 karena lebih dari 0,17, maka beri notasi bintang 0,26 lebih dari 0,18. Beri notasi bintang. Sedangkan 0,06 beri TN karena kurang dari 0,18. Selanjutnya 0,32 lebih dari 0,19, maka beri bintang 1. Untuk 0,12 dan 0,06 karena kurang dari 0,19, maka beri notasi TN. Lalu kita isi pada taraf nyata 5%. Pertama, langsung beri notasi A pada perlakuan pertama. Setiap ada penambahan bintang, kita beri notasi yang baru. Contoh, ada penambahan bintang pada sampel kode 358, maka kita beri notasi B, karena pada strip ini sebenarnya ada notasi TN. Kemudian karena di sampel berikutnya tidak ada penambahan bintang baru, maka kita beri notasi yang sama. Berikutnya pada sampel kode terakhir, karena tidak ada penambahan bintang baru, maka notasinya tetap sama, sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan uji lanjut Duncan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal atribut rasa pahit, yang pertama, sampel kode 846 berbeda nyata dengan kode sampel 358
136, dan 725. Yang kedua, sampel kode 358 berbeda nyata dengan sampel kode 846, tetapi tidak berbeda nyata dengan sampel kode 136 dan sampel kode 725. Yang ketiga, sampel kode 136 berbeda nyata dengan sampel kode 846, tetapi tidak berbeda nyata dengan sampel kode 358 dan 725. Yang keempat, sampel kode 725 berbeda nyata dengan sampel kode 846, tetapi tidak berbeda nyata dengan sampel kode 358 dan 136.